Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup menilai pikiran dan niat hati kita. Amin firman Tuhan. Ini ada di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12. Dan di sini bisa menjadi reminder buat kita bahwa ingat, daging itu lemah dan roh itu penurut. Makanya kenapa di sini penting banget untuk kita selalu kasih makan roh kita dengan apa? Baca firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Makanya di sini dibilang apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Itu akan memisahkan jiwa dan roh. Makanya di sini kenapa? Keinginan daging kita itu akan bertolak belakang, akan berkebalikan dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang Tuhan Yesus katakan lewat firman yang hidup ini. Rasanya tuh memang enak nih secara kedagingan kita, yes itu nyaman, itu nikmat. Tapi itu bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang Tuhan Yesus mau tuntun dalam hidup kita. Makanya kenapa penting nih untuk kita baca firman Tuhan, kita makan firman, beri makan roh kita dengan firman Tuhan Yesus. Supaya apa? Tujuan untuk menegur kita, mengingatkan kita, dan memulihkan semua keadaan kita. Baca firman Tuhan, Tuhan yang akan berikan kita hikmat, Tuhan yang akan tuntun lewat apa? Dengan lewat firman-Nya. Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya ini. Ketika kita baca firman Tuhan Yesus, ini adalah pedang roh. Ketika pedang roh ini tuh bisa menyerang setiap tipu muslihat iblis. Yes, iblis itu akan terus mengintai kita, akan mencari mangsa untuk siap apa diterkamnya. Makanya ayo kita harus berjaga-jaga dan selalu waspada, siap siaga dengan apa? Baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu ketika kita lagi takut, kita khawatir, firman Tuhan bilangnya apa? Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan akan menyediakan, Tuhan Yesus akan memberikan kemenangan, damai, sejahtera, sukacita Tuhan Yesus berikan. Maka kenapa dibilang iblis adalah bapa segala dusta? Iblis akan mengintimidasi pikiran kita. Udahlah, kamu gak akan sembuh. Udahlah, kamu gak akan dapat kerjaan. No, itu adalah dusta. Itu adalah perkataan-perkataan intimidasi iblis yang akan terus meracuni pikiran kita, meracuni perasaan kita. Yes, tapi ketika kita menghidupi firman Tuhan, ketika kita terus memberi roh kita makan firman Tuhan, kita tahu bahwa di dalam Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Selama apa? Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita terus mencari Tuhan, terus cari Tuhan, kita terus ketuk pintunya, Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Bahkan Tuhan tahu apa yang akan kita butuhkan. Jadi yuk sama-sama kita makan firman dan percaya Tuhan yang akan tuntun kita lewat Roh Kudus-Nya, yang akan terus menjadi alarm, sinyal, yang akan mengingatkan kita setiap saat, setiap waktu ketika kita mau berbuat salah. Kita ingat bahwa firman Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebenaran, dan kebenaran adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi jangan pernah menormalisasi sebuah kesalahan apapun. Yuk hidup takut akan Tuhan, taat sama Tuhan Yesus, setia sampai akhir sama Tuhan Yesus.